nadarnya Abdul Muttalib untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi bapaknya Rasul, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernadar, kalau saya punya anak 10 laki-laki semuanya, saya akan sembelih 1. Ini nadarnya, nadar orang jahiliyah, anaknya dijadikan sebagai tumbal. Wa kana Abdul Muttalib ibn Hashim, Abdul Muttalib putranya Hashim, qad nadhara hina laqiya min Quraisy ma laqiya 'inda hafri Zamzam. Beliau bernadar manakala beliau mendapati apa yang terjadi di tengah-tengah Quraisy, antara beliau dengan Quraisy, seperti yang telah berlalu. Pada akhirnya Zamzam itu milik Abdul Muttalib. Quraisy, warga kampung Quraisy pasrah kepada Abdul Muttalib. Dia bersyukur kepada Allah. Lain wulida lahu 10 nafarin thumma balagu ma'ahu hatta yamna'u la yanharanna ahadahum lillahi 'inda Ka'bah. Dia bersumpah, kalau dilahirkan untukku, aku punya anak laki-laki semua, jumlahnya 10, kemudian dia sampai usia baligh, cakep sudah, yamna'una, dan dia sudah punya akal yang dia ngerti, dia bisa menolaknya, saya akan sembelih 1. Aku akan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih anakku sendiri di sisi Ka'bah. Ngikutin siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail alaihissalam. Falamma tawafa banuhu 10, ketika setiap tahun punya anak laki-laki, 10, sempurna anaknya 10 laki-laki semua. Wa 'arafa annahum samna'una, dan Abdul Muttalib sadar bahwasanya anak-anak ini pasti memiliki sesuatu dengan sifat penolakan. Artinya sudah balik, sudah punya pikiran, siapa sih mau saya bunuh kamu? Kan enggak, sudah besar. Kalau anak kecil tanyaan beda. Nah, kamu saya bunuh ya, nanti kamu masuk surga. Oh ya, monggo Bi. 6 tahun, 5 tahun mungkin belum punya akal. Tapi kalau sudah usia balik, mesti dia punya pikiran. Pak, saya masih muda, mending bapak udah tua, kan gitu. Wa jama'ahum, akhirnya dikumpulkan anaknya. Thumma akhbarahum, sini saya baca cepat karena mepet waktunya. Jama'ahum thumma akhbarahum binadari, kemudian dikumpulkan, kemudian dikabarkan kepada anak-anaknya. Nah, bapak pernah sumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bapak punya anak laki-laki 10, semuanya laki-laki, bapak akan sembelih 1. Wada'ahu milal wafa'i lillahi bidzalik. Abdul Muttalib memerintahkan anak-anaknya, nak sabar, hendaknya kalian semua mentaatinya, menunaikan nazar tersebut. Gimana, ditaatin nggak? Muslim atau musyrik? Abdul Muttalib musyrik, beliau musyrik. Kalau dibahas panjang nanti, hadis Bukhari Muslim, beliau itu musyrik. Tapi lihat anak-anaknya, fa'ata'u, semuanya mentaati bapaknya, siap. Lihat ya, kalau seorang musyrik saja berani mengorbankan dirinya karena Allah, antum seorang muslim ahlu tauhid harusnya pasrah. Ketika mengeluarkan 100.000, ketika mengeluarkan uang berwarna merah di jalan Allah, pasrah. Demikian pula jiwa antum, harusnya antum pasrah. Musyrik pasrah meskipun jiwanya disembelih. Wa qalu kaifa nasna' abi, ya abana, wahai ayah kami, bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Qala liyakhudha kullu rajulin minkum kidhan thumma yaktub fihi ismuhu. Kalau kalian sudah sepakat semuanya 10 anak, maka tulislah nama kalian satu-satu. Fulan, 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 Abdullah, Al-Harith, Al-Abbas misalnya, ditulis nama-namanya. Thumma atuni, setelah kalian tulis,
kalian ikat di panah, kemudian setelah itu kalian datang kepadaku. Fafa'alu, semuanya mengerjakan titah bapaknya. Masya Allah, musyrik aja bisa taat ya, anak-anaknya bisa taat sama ayahnya. Seorang muslim harusnya bisa memberikan pendidikan yang lebih baik tentunya kepada putra putrinya. Musyrik aja berhasil mendidik anaknya. Anaknya dididik bagaimana caranya berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harta bahkan jiwa sekalipun siap mereka. Apa agamanya? Musyrik. Fafa'alu, mereka semua datang kepada bapaknya. Tsumma atau, dikasih nih Pak, ini namanya, kemudian nih panahnya, anak panahnya. Fadakhala bihim ala Hubal, mereka datang ke Hubal. Hubal itu berhala yang, bayangkannya Ka'bah itu isinya Hubal, isinya arca yang besar yang di situ sudah disiapkan anak panah. Siapa yang mau masuk maka ada kuncennya, kuncennya akan mengocok kidah tersebut, diundi, kemudian dikeluarkan, maka itulah keputusannya. Wa kana Hubal ala bir fi jawfil Ka'bah, Hubal itu diletakkan di atas bah, tepatnya di situ ada lubang semacam sumur dan Hubal di tepinya. Wa kana tilkal bi'ru hiya allati yujma'u fiha ma yuhda lil Ka'bah, sumur yang ada di dalam Ka'bah itu adalah tempat di mana orang-orang Quraisy kalau mereka mengundi maka mereka akan bersedekah, memberikan hadiah buat Ka'bah, dicemplungin emas, perak, uang, dinar, dirham, dicemplungin ke dalam sumur yang ada di dalam Ka'bah. Wa kana 'indahu balqidahu sab'ah, sebetulnya di dalam Ka'bah tersebut ada Hubal, di situ ada anak-anak panah yang sudah disediakan 7. Kullu qidahin minha fiha kitab, di masing-masing kidah ya semacam anak panah itu ada buku, ada tulisannya. Kidah fihil aql, ada tulisan namanya akal. Idza ikhtalafu fil aql, kalau mereka silang pendapat tentang masalah akal. Minhum, siapa yang mengemban akal? Akal di sini diat, maksudnya denda. Denda berupa mengorbankan sebuah atau seekor unta, bayar diat. Diatnya ketika itu belum ditentukan, 100, 10 sesuai dengan ketentuan mereka. Siapa yang bertanggung jawab maka ngundi di situ, dikocok namanya, keluar namanya, kau yang menanggung. Ini zaman jahiliyah. Wa darabu bil qidahi sab'ah fa in kharaja al aql fa ala man kharaja hamluhu, siapa yang keluar namanya akal, oh berarti engkau yang mengemban sanksi tersebut. Wa qidahun fihi na'am, ada juga anak panah yang sudah ada tulisannya na'am, tulisannya ya. Lil amri idza aradu, kalau mereka punya hajat maka iya apa enggak, datang ke Hubal, kocok, kemudian kalau keluar kata na'am maka lanjut. Yudrabu bihi fil qidah wa qidahun fihi la idza aradu amran darabuhu bihi fil qidah fa in kharaja dhalika al qidahu lam yaf'alu dhalika al amr. Demikian pula di antara batang-batang anak panah tersebut ada tulisan la. Fungsinya kalau mereka ingin melakukan sesuatu, kalau keluar kata la, jangan, berarti mereka tidak menjadikan atau tidak melakukan perbuatan yang akan mereka lakukan karena kata Hubal la. Kemudian qidahun fihi minkum, ada juga anak panah tersebut tulisannya minkum, di antara kalian. Wa qidahun fihi mulsaq, ada juga qidah yang bunyinya mulsaq, tulisannya mulsaq. Apa itu mulsaq? Nanti akan disebut. Wa qidahun fihi min ghairikum, ada juga qidah yang tulisannya bunyinya min ghairikum, selain kalian, bukan kalian. Wa qidahun fihi miyah, ada juga tulisannya miyah. Miyah itu ma'un, jamaknya miyah. Orang Arab Saudi bilangnya moya. Antum belajar bahasa Arab apa? Air, al-ma'u. Di sana bukan ma'u tapi moya. Idza aradu ayahfiru lil ma'i darabu bil qidah. Kalimat miyah ini fungsinya kalau mereka pengen nyari air. Pengen cari air, di mana tempatnya ditentukan, kayaknya di sebelah barat sana. Gimana?
Setuju? Yuk kita ke Hubal, lihat ke Hubal. Naam, la, atau miyah yang keluar. Fahaitsuma kharaja amilu bihi, kapan keluar anak panah tersebut dari keranjangnya, dari tempat undian tersebut, maka itulah yang mereka amalkan. Ini jahiliyah. Wa kanu idza aradu ay yakhtanu ghulaman aw yankihu man kan aw yadfanu mayitan aw shakku fi nasabi ahadihim dhahabu bihi ila Hubalin. Mereka itu kalau pengen nyunatin anak, kalau pengen menikahkan anaknya, atau ingin mengubur, menimbun mayat ini dikubur di mana, atau mereka ragu ini nasabnya siapa, maka mereka akan datang kepada Hubal. Wa bimi'ati dirham wa jazur, mereka datang dengan 1000 atau 100 dirham sedekah kata mereka, dan juga jazur. Jazur itu anak unta yang kemudian nanti disembelih. Ta'atuha sahibal qidah alladhi yudrabu biha, dan semuanya itu dipasrahkan kepada kuncen yang biasa mengocok daripada tempat anak panah, yang kemudian diberikan bolongan, kemudian dikeluarkan satu persatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Thumma qarrabu sahibahum alladhi yuriduna bihi ma yuridun, kemudian mereka mendekatkan apa yang mereka berikan itu kepada si kuncen penunggu Hubal. Thumma qalu ya ilahana, atau ya ilahana, mereka mengatakan wahai Tuhan kami, hadza fulan ibnu fulan qad aradna bihi kadza wa kadza, ini kami fulan bin fulan datang kepada engkau ya Allah. Hubal di situ, tapi yang dipanggil siapa? Allah. Terus pertanyaannya, apakah mereka menyembah Hubal? Apakah mereka menyembah Hubal? Mereka datang kepada Hubal, tapi doanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini betul apa enggak? Syirik, tidak dibenarkan. Man sarafa al-ibadata li ghairillahi faqad asyraka, siapa yang memalingkan satu ibadah kepada selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Doa ibadah bukan? Ibadah, tapi dia mendekatkan diri kepada Hubal, mendekatkan diri kepada sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, itu suatu pelanggaran yang berat. Fa akhrajal haqqa fi, kami datang kepada Anda, maka tuntunilah kami, tunjukkan kepada kami mana yang benar. Tsumma yaquluna li sahibil qidah idrib, kemudian mereka mengatakan kepada si kuncen, mas tolong mas mulai, seperti itu. Fa in kharaja alaihi minkum kana minhum wasitan, kalau keluar kata minkum maka dialah penentunya. Wa in kharaja alaihi min ghairikum, kalau kalimat yang keluar dari kidah tersebut, anak panah tersebut, oh ternyata min ghairikum kana halifan, maka akan diganti, bukan dia penanggung jawabnya. Wa in kharaja alaihi mulsaq, kalau tulisan yang keluar adalah tulisan yang mulsaq, kana ala manzilatihi fihim, maka dia akan dikaitkan, diikut sertakan dengan jajarannya. Misalnya ini nasabnya nggak jelas, ini anak ikut mana ini, ikut Quraisy atau ikut Bani Hashim, dikocok diundi, keluar mulsaq misalnya, yang lebih dominan dia Quraisy, maka dimasukkan dia Quraisy, mulsaq sesuai dengan yang mengundinya. La nasabalahu wala halaf, tidak ada nasab baginya, tidak pula ada penggantinya. Wa in kharaja fi syai'un mimma ya'maluna bihi na'am amilu bihi, kalau mereka ingin melakukan sesuatu maka mereka akan mengundi, kalau keluar kata na'am maka mereka akan berjalan. Mau safar ke Jakarta aman apa enggak ya? Kocok keluar na'am, berangkat Jakarta. Wa in kharaja la akharahu 'amah dzalika hatta yatuhu bi marratan ukhra, kalau ternyata dikocok keluar la jangan, maka mereka akan menunda kepergiannya setahun, genap setahun mereka akan datang lagi kepada Hubal. Lah kalau la terus gimana? Saya mau nikah mbah, kocok la jangan. 10 tahun menjomblo, subhanallah, apa enggak karatan? Yanhuna fi umurihim ila dzalika mimma kharajat bil qidah. Yantahuna, pokoknya mereka akhirkan urusan mereka kepada Hubal sesuai dengan anak panah yang keluar tulisannya.
Faqala Abdul Muttalib li sahibil qidah idrib ala bani haula bi qidahihim hadhi. Maka Abdul Muttalib mengatakan kepada si kuncennya, tolong kerjakan, mulai undi untuk anak-anakku sesuai dengan qidah mereka. Kan 7, ini enggak, ini 10. Kan yang kau miliki 7, kalau ini tidak, 10 sesuai dengan nama-nama anak-anakku. Fa akhbarahu binadarihi alladhi nadar. Diceritakan kenapa harus 10. Diceritakan saya bernadar demikian, karena itu undiannya harus 10. Fa'atahu kullu rajulin minhum qidahahu alladhi fihi ismuhu. Maka masing-masing mereka memberikan anak panah tersebut yang sudah tertera namanya. Wa kana Abdullah asgharu bani abih. Abdullah itu termasuk anak ragilnya, bontotnya. Wa kana ahabba waladi Abdul Muttalib ilaihi. Dan ini adalah anak kesayangannya Abdul Muttalib. Jadi bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak kesayangan Abdul Muttalib. Fakana Abdul Muttalib yara anna sahma idza akhta'a faqad ashwa. Abdul Muttalib punya firasat kalau saham itu anak panahnya keliru, biasanya itu akan awet, biasanya gitu. Falamma akhadha sahibul qidah al-qidaha liyudriba qama Abdullah atau Abdul Muttalib inda Hubal yad'u Allah. Lihat Abdul Muttalib ya, ketika 10 anak panah dikasih kepada si kuncen, maka Abdul Muttalib doa di samping patung Hubal, meminta kepada Allah. Lihat ya, doanya enggak kepada patung, tapi doanya kepada Allah. Dibenarkan? Tetap tidak dibenarkan. Meskipun dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau dilakukan di sisi arca, dia jadikan wasilah antara Allah dengan arca, itu termasuk kesyirikan yang diharamkan, tidak dibenarkan. Thumma daraba sahibul qidah fa kharaja al-qidah ala Abdullah. Kemudian dikocok, setelah dikocok keluarin, yang keluar Abdullah. Fa akhadha Abdullah biyadihi. Nah, kau orang yang terpilih, ikut. Masya Allah, tegal. Wa akhadha syafrah. Apa syafrah? Wal yuhidda syafratahu. Apa syafrah? Sikin. Apa sikin? Pisau. Langsung bawa golok. Thumma aqbala bihi ila Isafin wa Nailah liyadbahahu. Kemudian beliau mendatangi, keluar daripada Ka'bah, kemudian mencari tempat di mana tempat tersebut biasa dilakukan penyembelihan. Faqamat ilai Quraisy. Orang Quraisy melihat Abdul Muttalib terheran-heran. Min andiyatiha faqalu, di tempat majelis mereka berkomentar, "Madza turidu ya Abdul Muttalib?" Hai Abdul Muttalib, kau ingin apa sebetulnya? Qala adbahuhu, saya pengen menyembelih anak saya. Faqalat lahu Quraisyun wa banuh. Maka orang Quraisy kaget dan anak-anaknya pun kaget, berkomentar, wallah la tadbahu, jangan kau bunuh dia, jangan kau sembelih dia, abadan, selama-lamanya jangan. Hatta tu'dzir fihi, sampai kau mendapatkan uzur. Maksudnya uzur apa di sini? Kau undi lagi, maksudnya gitu. Bukan dia, undi lagi. Lain fa'ata hadza, karena kalau kau tetap kekeh melakukan hal ini, la yazalu rajulu ya'ti bibnihi hatta yadhahahu fama baqa'u nasi ala hadza. Kalau kau melakukan hal ini, nanti orang akan datang ke Hubal dengan niatan ingin menyembelih anaknya. Nanti kaum Quraisy akan habis kalau begitu, karena engkau adalah tuan kami, engkau pemimpin kami. Yang namanya pemimpin kan panutan, tauladan lah. Kalau kau melakukan hal seperti itu, nanti anak-anak keturunan kami akan menceritakan kejadian ini dan akan dijadikan sebagai sunnah. Nanti akan habis orang-orang Quraisy. Lain fa'alta hadha. Wa qala lahu al-Mughirah ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum wa kana ibnu ukhtil qaum. Ini masih saudarinya orang-orang Quraisy, wanita, tokoh dari kalangan wanita. Dia katakan, wallah la tadbahu abadan. Al-Mughirah mengatakan, jangan kau sembelih anakmu selama-lamanya, hatta tu'dzira fihi, sampai kau mendapatkan uzur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kana fida'uhu bi amwalina fadainah,
Kalau memang anak tersebut harus ditebus, kita akan urunan, kita akan patungan berapa tebusan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membebaskan anakmu dari penyembelihan. Yuk kita undi lagi. Wa qalat law Quraisy wa banuh, orang-orang Quraisy mengatakan kembali, la taf'al wantaliq bihi ila al-Hijaz, jangan kau lakukan seperti itu, ya Abdul Muttalib. Yuk kita berangkat kepada Hijaz. Hijaz itu apa? Madinah. Kita ke Madinah. Fa inna bihi 'arrafah laha tabi', dia itu adalah seorang wanita 'arrafah. Jangan salah baca ya. Arafah adalah tanah lapang yang ada di Mekah, di mana Nabi SAW biasa wukuf di situ. Itu Arafah. Tapi kalau Arafah apa artinya? Dukun perempuan. Dukun perempuan, tukang ramal. Laha tabi', dia punya tabi'. Tabi' di sini apa? Tabi' di sini jin. Dia punya khodam. Paham? Dia punya khodam. Masya Allah. Fasalha thumma anta ala ra'si amrik, tanya dulu kepada siapa tadi? Arafah, tanya kepada dia. Kalau dia sudah memutuskan perkara, ya sudah, lanjutkan urusanmu. Banyak dukun perempuan pada zaman jahiliyah. In amaratka bidhabhihi dhabhtah, kalau perempuan itu yang ahli di dalam menerka-nerka, memberikan fatwa lewat dukun, lewat perdukunan, maka kalau dia berfatwa sembelih anakmu, sembelih aja. Wa in amaratka bi amrin lak, tapi kalau dia perintahkan tentang urusan ini, walahu fihi farajun qabiltah, kalau dia memerintahkan kepadamu tentang satu urusan yang kau bisa terbebas daripada ini, maka hendaknya kau lakukan. Misalnya perempuan ini berfatwa jangan bunuh anakmu, tapi lakukan ini, lakukan itu, maka udah nurut aja kau, yang penting anakmu selamat. Fantalaqu, akhirnya Abdul Muttalib dengan beberapa orang Quraisy berangkat hatta qadimul Madinah, sampai mereka tiba di Hijaz. Hijaz mana? Madinah. Fawajaduha bi Khaybar, mereka dapati ternyata perempuan itu tinggal di kota Khaybar. Faraqibu hatta ja'uha fasa'aluha, akhirnya mereka mendatangi perempuan tersebut dan mereka bertanya kepada perempuan itu tentang permasalahan Abdul Muttalib. Wa qassa 'alaiha Abdul Muttalib khabarahu wa khabaru ibnihi, dia kabarkan Abdul Muttalib, saya punya nazar kalau punya anak 10 saya akan sembelih, dan sudah diundi, ternyata undiannya keluar anakku yang ini nih. Wa ma arada bih, dan tujuannya apa, maka diceritakan. Wa nadharahu fi faqalat lahum, akhirnya perempuan ini mengatakan irji'u anni al-yawm, sekarang kalian balik dulu aja, hatta yatini tabi' fas'alhu. Irji'u anni, pergi kembalian, kalian kembali dulu aja, keluar dulu dari rumah saya pada hari ini sampai datang khodamku. Nanti dia akan memberikan sesuatu berupa info yang aku akan bertanya kepadanya. Faraja'u min indiha, akhirnya mereka keluar dari perempuan tukang sihir tersebut. Falamma kharaju anha qama Abdullah yad'ullaha thumma ghada 'alaiha faqalat lahum, kemudian Abdullah keluar daripada rumah wanita tersebut, kemudian kembali, ya Allah berikan kemudahan, berikan keputusan untukku dan juga anakku ya Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi semata-mata berdoa kepada Allah itu tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim. Kalau dia masih berdoa kepada selain Allah. Keesokan harinya Abdul Muttalib datang berpagi-pagi. Faqalat lahum qad ja'anil khabar, akhirnya perempuan ini membawa kabar gembira. Wahai tamuku, wahai Abdul Muttalib, telah datang khabar dari khodam. Kam adiyatu fikum, diat, denda yang berlaku di tengah-tengah kalian itu berapa? Misal ada orang membunuh, kemudian ketahuan pelakunya, maka hukumnya adalah qisas. Hukumnya adalah qisas, atau dia bayar denda. Dendanya berapa? Nah ini yang ditanya sama penyihir, berapa dendanya? Qalu 'ashrun minal ibil, dikatakan 10 ekor unta yang dewasa. Qalat irji'u farji'u ila biladikum, kalau begitu hendaknya kalian orang-orang Mekah kembali ke Mekah. Thumma qarribu sahibakum wa qarribu 'ashran minal ibil, kemudian
kau datang kembali kepada kuncen Hubal, kemudian kau datang juga dengan membawa 10 daripada ekor unta. Thumma adribu 'alaiha wa 'alaihi bil qidah, kemudian 10 ekor unta dan Abdullah. Paham? Panahnya sekarang tinggal 2. Tadi 10, sekarang 2. Panah yang pertama Abdullah, panah yang satu Abdullah, panah yang kedua berapa? 10 ekor unta. Jadi 2 untanya. Apa jadi 2 anak panahnya. Fa in kharajta sahibukum fazidu minal ibil hatta yarda rabbukum. Kalau ternyata si tukang kuncen itu mengeluarkan dan ternyata yang keluar adalah anakmu Abdullah, kocok lagi sampai Tuhan kalian itu ridha. Tukang sihir tahu Allah itu Tuhan. Wa in kharajat 'ala al-ibil fanharuha anhu faqad radiya rabbukum wa naja sahibukum. Kalau nanti yang keluar ibil, maka sembelihlah. Paham? Yang keluar Abdullah, yang keluar Abdullah, yang keluar Abdullah, yang keluar ibil, unta, berarti 5 apa? 5 anak panah, berarti kali 10, kan gitu. Berarti qad radiya rabbukum wa naja sahibukum, berarti Tuhan kalian telah ridha dan selamatlah anakmu. Ini fatwa dari siapa? Perempuan tukang sihir. Adzan dulu, adzan dulu. Sudah adzan. Diputus nanggung, disambung panjang. Adzan dulu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la rasula wa la nabiyya ba'da wa ba'd. Fakharaju, qala al-muallif, fakharaju hatta qadimu Makkah. Akhirnya mereka keluar dari rumah wanita penyihir tersebut, kemudian mereka berangkat kembali menuju Makkah. Falamma ajma'u ala dhalik min al-amr, qama Abdullah atau Abdul Muttalib yad'u Allah. Ketika mereka sudah kumpul kembali dengan keluarganya, menyebutkan perkaranya demikian, disepakati, kemudian Abdul Muttalib kembali berdoa kepada Allah Subhanahu. Thumma qaddamu Abdullah wa 'ashran min al-ibl. Kemudian ditulislah 1 anak panah Abdullah, panah yang 1 10 ekor unta. Wa Abdul Muttalib qa'imun 'inda Hubal yad'u Allah azza wa jalla. Sementara Abdul Muttalib selalu meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ya ilahuna wa ya rabbana, minta kepada Allah, tapi di sisi Hubal.
syirik. Thumma darabu fa kharaja al-qidah ala Abdillah, kemudian dikocoklah. Setelah dikocok dikeluarkan, ternyata yang keluar Abdullah. Fazadu 10, tambah 10. Diyat berapa? 10, kan gitu. Kalau begitu tambah 10, kocok lagi. Fazadu 10 min al-ibil fabalagat al-ibil 20. Kalau begitu diyatnya bertambah 1 tambah 1 2, satunya 10. 10 tambah 10 20. Wa qama Abdul Muttalib yad'u Allah azza wa jal, kembali Abdul Muttalib berdoa pada Allah. Thumma darabu, kemudian kembali dikocok lagi. Fa kharajal qida ala Abdillah, keluar nama Abdullah lagi. Fa zadu 10 min al-ibil fa balagat al-ibil 40. Keluar lagi Abdullah, keluar lagi Abdullah, 4 jadi 40. Wa qama Abdul Muttalib yad'u Allah, kembali Abdul Muttalib berdoa kepada Allah. Thumma darabu fa kharajal qida ala Abdillah, kembali setelah dikocok yang keluar adalah nama Abdullah. Fazadu 10 min al-ibil, tambah lagi 10. Fa balagatil ibil 50, akhirnya kan jumlahnya jadi 5. 5 kali 10 50. Wa qama Abdul Muttalib yad'u Allah, kembali Abdul Muttalib berdoa pada Allah, ya Allah minta ridhamu, berapa diyatnya? Fazadu 10 min al-ibil fa balagatil ibil 50. Wa qama Abdul Muttalib yad'u Allah thumma daraba fa kharaja al-khidal ala Abdillah fazadu 10 min al-ibil fa balagat al-ibil 60. Wa qama Abdul Muttalib yad'u Allah thumma daraba fa kharaja al-qida ala Abdillah fazadu 10 min al-ibil fa balagat al-ibil 70. Terus hatta balagat ibil 90, sampai 90 ekor unta jumlahnya. Yang keluar Abdullah, yang keluar Abdullah, tebus dengan 10 ekor unta. Keluar lagi Abdullah, tebus dengan 10 ekor unta, tambah lagi. Keluar lagi Abdullah, tebus lagi, sampai kalau di total ternyata jumlah unta sudah 90. Wa qama Abdul Muttalib yad'u Allah, kembali kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah. Thumma daraba fa kharaja al-qida ala Abdillah, ternyata keluar lagi Abdullah, 10 sudah. Berarti berapa? 100. Fazadu 10 al-ibil fa balagatil ibilu 100, akhirnya jumlah untanya 100. Wa qama Abdul Muttalib yad'u Allah, kembali beliau merengek-rengek, ya Allah tebus ya Allah, aku ingin membayar diat ya Allah. Berapa diatnya ya Allah? Kocok lagi. Thumma darabu, dikocok. Fa kharajal qidah 'ala al-ibil, akhirnya keluar ternyata anak panahnya tulisannya ibil. Faqalat Quraisyun, orang-orang Quraisy mereka mengatakan, wa man hadara, dan orang-orang yang menyaksikan undian yang dilakukan oleh kuncen tersebut, qad intaha ridha rabbika ya Abdul Muttalib, hai Abdul Muttalib, akhirnya selesai urusanmu. Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha untuk membayar diat Abdullah dengan jumlah 100 ekor unta. Kami nyumbang sekian puluh ekor, kami nyumbang sekian ekor, kami nyumbang, nanti akan berjumlah 100, anakmu selamat. Faza'amu anna Abdullah atau anna Abdul Muttalib qala, mereka menyangka bahwasanya Abdul Muttalib menyepakatinya, ternyata tidak. La wallah, tidak demi Allah. Hatta adriba 'alaiha 3 maratin, saya akan mengundi 3 kali lagi. Kalau memang betul-betul Allah ridha, niscaya undian tersebut akan keluar ibil lagi, diundi. Fadharabu 'ala Abdillah wa 'ala al-ibil, kembali diundi 1 2. Wa qama Abdul Muttalib yad'u, kembali kakeknya berdoa, ya Allah berapa diatnya? Fa kharajal qida 'ala al-ibil, ternyata betul yang keluar ibil. Dikocok lagi, keluar ibil. Dikocok lagi, keluar ibil. Ketika sudah selesai, maka fadharu fa kharaja qidah 'ala al-ibil fanaharat fanuhirat thumma turikat. Akhirnya Abdul Muttalib pun percaya dengan keputusan tersebut, dan beliau akhirnya menyembelih 100 ekor unta, dan kemudian selamatlah Abdullah. La yusuddu anha insanun wa la yamna. Daging-daging unta yang 100 ekor tersebut dipersilahkan untuk mereka manusia. Silahkan yang mau makan, silahkan yang mau ngambil, tidak ada larangan. Silahkan, dipersilahkan. 100 ekor unta.
Dan ternyata pada zaman datangnya Islam, siapa yang membunuh, yang kemudian ternyata yang membunuh itu adalah seorang yang keluarga korban yang menuntut diat, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Itu yang ditetapkan di dalam Islam. Lah kalau satu unta harganya berapa? 50 juta misalnya, berarti satu jiwa manusia berapa diatnya? 50 miliar. Dendanya segitu. Jadi kalau ada orang melakukan pembunuhan, kemudian keluarganya tidak terima, dan ketika keluarganya tidak terima dan menyatakan qisas, tidak ada diat padanya, qisas. Tapi kalau keluarganya memandang, keluarga pelaku mengatakan jangan qisas, berikan kesempatan untuk dia bertobat, memperbaiki diri, ya sudah, kalau nggak qisas, diat. Ini hak bagi keluarga korban. Ya sudah, diat. Berapa diatnya? Nggak bisa ditawar. 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta? 50 M. 50? 5 M. 5 M saja. Ini buat mereka orang yang membunuh kemudian keluarganya nuntut, maka diatnya 5 miliar. Taib sudah selesai, karena babnya selesai. Nanti kisah tentang hamilnya Aminah, kemudian lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis tentang Halimah. Siapa Halimah? Adiknya Hafiz. Halimah itu ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang wanita muslimah radhiyallahu taala anha. Taib ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barak